kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita umatnya di pagi ini tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo meminta perkara yang paling besar kepada Allah. Dia meminta kepada Allah hati yang faham untuk bisa menimbang hal yang baik dan hal yang buruk. Mengapa itu menjadi permintaan Raja Salomo? Karena dia mengerti bahwa ternyata untuk dapat menjadi pemimpin atas bangsa yang besar, bukan hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang Tuhan Allah pilih, maka yang dibutuhkan adalah hikmat. Dan ketika kita melihat semakin dalam, kita juga pasti merindukan ini dalam kehidupan kita, menginginkan hikmat yang sama seperti Salomo terima dari Allah, itu juga kita terima dalam kehidupan ini. Dan ketika kita melihat nats hari ini, ternyata Raja Salomo menerima pengertian itu ketika dia bermimpi. Saudara tidak perlu bermimpi untuk menerima hikmat itu, karena apa yang kita terima sudah melebihi dari apa yang Raja Salomo telah terima. Apa itu? Raja Salomo tidak bisa bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya, dan dia belum bisa menerima firman Allah yang sudah tertulis dengan rapi sebagaimana yang kita telah terima. Jika kita mempelajari Alkitab, kita bukan menjadi orang yang pintar, tetapi menjadi orang yang bijaksana. Salah satu ciri orang yang bijaksana adalah dapat membedakan dengan paham mana yang baik dan mana yang buruk. Kekalahan Adam dan Hawa adalah mereka bisa mengerti apa itu yang baik dan yang buruk karena memperoleh dari sumber yang salah. Jika kita memperoleh pengertian atau hikmat dari sumber yang salah, keberdosaan itu juga bisa menghampiri saudara. Sehingga kita harus menerima hikmat itu dari Allah. Dan apa itu hikmat tertinggi yang telah ditolak oleh dunia? Hikmat tertinggi itu adalah Yesus Kristus. Jika kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita sudah mengetahui apa itu yang baik dan apa itu yang buruk, maka hikmat itu akan menuntun kita kepada kebenaran dengan menolak segala pengertian-pengertian yang keliru dan mau hidup dalam pengertian kebenaran. Tuhan memampukan saudara dalam hikmat penyertaannya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Berikan kami Tuhan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami paham untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ubah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berguna bagi banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.